Kabar ini, kabar terkabar. Teman-teman yang menonton Kata Roy Andi Suryo Azwan. official ya dan Abdul Ghafur Sangaji official Kata ya. Andi Azwan, Jumat besok itu deadline. Kok bisa dia ngitung deadline dari mana? Hari ini udah deadline. Oh bisa-bisanya emang Anda Dominus Litis, orang kejaksaan bisa ngitung Tapi deadline. kalau kata Bu Eli Danetti, Heeh. hari ini batas akhir. Sudah, hari ini batas akhir. Jadi kali ini memang ya antar termul aja nggak kompak ya Iya, gitu. betul. Jadi hari ini sudah Rabu tanggal 17 Juni ya 2026. Artinya kalau dengan tanggal ketika waktu itu Pak Direskrim Pak Imanuddin ya meskipun kata orang-orang kalimatnya bersayap, tapi Mas itu kan diterjemahkan oleh para termul, diklarifikasi P21, bahkan ada yang saya sudah diperlihatkan P21-nya, gitu. Ada gitu. Bahkan tadi Malampir tadi udah bilang kalau semenjak tanggal 8 Mei dia sudah boleh dong lihat itu, boleh dong gitu. Nah boleh dong agak waras ya kalau bilang hari ini sudah batas akhir. Memang udah batas akhir. Kalaupun hari Jumat, kalaupun ya, saya tanya orang hukum nih. Ya, oke, Mas Roy. Kalaupun hari Jumat dan tiba-tiba undangannya itu baru datang besok, itu patut tidak? Saya kira tidak patut ya Mas Roy. Nah, karena harus patut kan ya, mengundangnya. karena secara formil Ini penting nih. pemanggilan siapapun Ya. untuk menghadap ke penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di pengadilan, baik di kepolisian, itu harus dilakukan secara sah dan patut. Betul. Sah itu harus berdasarkan surat resmi, Ya. tidak berdasarkan omon-omon, Nah, tidak berdasarkan info. Besok Oke. akan dipanggil ya, nggak Iya. bisa begitu. Tetapi Iya. harus formil, sah. Sah secara hukum artinya dan ada pejabat yang bertanda tangan, ada informasinya, dan harus dilakukan secara patut. Ini artinya Patut tidak itu ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan pagi ini? Iya, sama sekali tidak ada. Bahkan Mas Roy itu tidak menandatangani surat penangkapan dan penahanannya. Jadi dia menganggap bahwa ya ini proses yang tiba-tiba begitu saja. Saya sama Mas Roy itu baru berpisah pukul kira-kira jam 12:30 atau pukul 1 dini hari. Karena kita sama-sama ada acara di Bandung dan tiba-tiba mereka pagi ini ditangkap. Dan ternyata hal yang sama terjadi juga. Jadi paralel, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy kurang lebih ditangkap pada jam yang sama begitu. Baik, tadi Bang Refli menyebutkan telah bertemu dengan Mas Roy Suryo. Ini lantas apa yang disampaikan? Dan Dr. Tifa, lantas apa yang disampaikan oleh Dr. Suryo tadi? Mungkin juga ada informasi terkait dengan proses penangkapan tadi pagi? Ya, intinya adalah karena baru pulang dini hari, ya Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap, dalam pengertian belum mandi, ya, belum berpakaian secara layak dan lain sebagainya. Untung sudah sempat sholat subuh. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu aja tiba-tiba dia dilarang. Tapi untungnya dalam kondisi yang lengkap lah. Jadi pakai sepatu, pakai celana bahan dan kemudian pakai kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman, ya kan? Dia tidak bawa jaket juga. Jadi dalam kondisi yang menurut saya belum siap karena pagi-pagi kan? Karena sebelumnya memang pulang dini hari. Nah, Dr. Tifa kondisinya memang sudah mau pergi untuk ujian seminar hasil dari disertasi dia, sehingga dia siap pergi dan kemudian ketika mau pergi ada penyidik yang menjemput dia begitu. Dan keduanya tidak mau ribut, ya. Jadi walaupun belum ada lawyernya, penasihat hukumnya datang, mereka akhirnya diangkut ke sini dan sekarang di ruang pemeriksaan Kamnek yang selama ini untuk memeriksa kasus-kasus ini. Dari pihak kuasa hukum, ini dari pihak polisi belum mendapatkan informasi terkait dengan perkara itu pada pelaksanaan atau sudah dilakukan penangkapan. Nah itu yang menjawab adalah Polda Metro. Nanti kan ada rilis tuh dari Polda Metro. Nah apa-apa yang mungkin teman-teman pengacara Roy merasa keberatan dan lain sebagainya, lakukan upaya-upaya hukum tentunya. Kan ada upaya hukum, masih ada prapit dan lain sebagainya. Sana sini penahanan ini bukan hal yang menakutkan, cuma ditahan aja kok. Cuma ditahan kan, cuma sebentar kok, ini nggak lama ya, paling 20 hari, kemudian diperpanjang 30 hari, paling 50 ya, 2-3 bulan lah ya.
terus proses sidang, nanti di sidang kalau putusannya bagaimana, kalau misalkan memang bersalah baru dihukum. Dan saya rasa Mas Roy sudah pernah dihukum 9 bulan juga kan, walaupun tidak pilot menjalani 9 bulan. Jadi bukan hal yang sangat menakutkan lah. Ini adalah satu pembelajaran, ya, pembelajaran efek jerah bahwa ketika Anda melakukan tindak pidana maka harus dilakukan penahanan, gitu loh ya. Jadi seperti saya kutip kata-kata Mas Roy bahwa hukum tidak boleh tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bahwa ini termul ke atas. Ya, jadi tapi apapun itu ya kita mengapresiasi, kita tetap berikan semangat untuk Polda Metro Jaya, jangan menggentar karena kami tahu Dirkrimum cukup tegas dalam hal ini. Terima kasih Pak Dir ya. Ya sob, tadi begitulah kabarnya. Benar-benar perkiraannya dari Roy Suryo itu terlaksana Jumat Keramat. Dan juga benar apa yang dikatakan orang-orang ya, bahwasannya polisi mempunyai sebuah hal yang istimewa pada hari Jumat, di mana biasanya para tersangka itu mulai diangkut bahasanya. Maka disebutlah itu Jumat Keramat di kepolisian. Rabu kelabu lewat, Jumat Keramat kagak lewat. Ya, itulah gegernya kabar hari ini. Roy Suryo dan Tipa akhirnya diangkut sama Bapak polisi ya untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. Ya itulah ya. Dan mungkin banyak orang senang hari ini karena Roy Suryo dan Tipa diangkut. Bahkan ceritanya tuh mengerikan sekali. Ya, sebenarnya sih nggak mengerikan nih dan belum tentu kebenarannya. Tadi disebutkan nama Pak Repli kalau Roy Suryo tuh diangkut kagak pakai daleman. Mau pakai sendal aja pun sulit katanya. Aduh. Nah, inilah ya yang menurut gua isu-isu yang belum tentu kebenaran nih. Biasanya nih sama Roy Suryo emang suka di framing. Kita harus benar-benar hati-hati sama perkataan-perkataan Roy Suryo dan CS ini. Makanya itu kita jangan langsung gampang percaya apa yang diceritakan Roy Suryo tersebut. Kita kudu nelaah dulu atau mengkonfirmasi kebenarannya. Benarkah demikian yang dilakukan polisi pada saat penangkapan Roy Suryo itu nggak pakai daleman? Aduh, kayak ini ya, bener-bener apa penjahat apa tuh? Yang maling motor apa pembunuhan. Lagi tidur diangkut diucapin selamat ulang tahun. Itulah ya. Nah, gimana nih perasaan sobat-sobat nih dengar berita kabar hari ini? Menggembirakan bukan? Kabar-kabarnya nih ada yang pengen selamatan gara-gara dapet si Roy Suryo ini sekarang udah diangkut sama polisi. Ya begitulah ya. Tadi kata Bang Ade dan Mohan juga ya, kalau Roy Suryo kan udah biasa kalau ditahan. Paling sebulan 2 bulan dan dia pernah merasakannya. Nggak tahu kalau dokter Tipa tuh. Sian juga lah lagi ujian disertasi kedokterannya atau diangkut. Mungkin itulah ya surprise-surprise yang dikatakan Pak Polisi kemarin-kemarin ya. Tunggu surprise, tunggu surprise. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kalau kita urut-urut nih, nih mah cocokologi aja ya. Ketika mahasiswa apa itu konferensi pers terkait mahasiswa yang melakukan ya pembubaran di UGM itu ada balasan konferensi pers bahwasannya itu ada lah demo-demo mahasiswa itu ditunggangi beberapa orang, diduga akan ditunggangi beberapa orang. Bahkan konferensi pers waktu itu menjelaskan nama Roy Suryo, Said Didu, dan Repli Atrun itu sempat disinggung. Nah, ini kan bahaya ya. Dan mungkin hal-hal itu kemarin juga itu ada kunjungan anaknya Pak Prabowo ke Pak Jokowi
Dan sekarang hari ditangkapnya Roy Suryo. Nah, itu cocokologi netizen yang kudu kita baca juga ya. Selama ini kan kita tahu nih, intervensi ada orang nih, orang top nih yang main-main di kasus masalah ijazah Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah sekarang Roy Suryo diinin dulu lah, diangkut dulu. Kebenarannya dipakai dalam mana apa kagak, nah perlu dipertanyakan. Nanti tunggu konversi pers dari Bapak Polisi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.